Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farik Sajali dengan NIM 205221325 dari kelas Akuntansi Syariah 3I. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang transaksi kerjasama. Transaksi kerjasama atau dalam Islam memiliki makna atau arti syirkah. Secara harfiah dalam Islam makna syirkah atau kerjasama berarti al-iqtiqad atau penggabungan atau pencampuran. Pencampuran di sini memiliki pengertian pada seseorang yang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan. Menurut istilah, syirkah adalah kerjasama dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan bersama. Dalam bisnis syariah, kerjasama atau syirkah adalah kerjasama dua orang atau lebih yang sepakat menggabungkan dua atau lebih kekuatan, aset, modal, keahlian, dan tenaga untuk digunakan sebagai modal usaha, misalnya perdagangan, agroindustri, atau lainnya dengan tujuan mencari sebuah keuntungan. Adapun pengertian syirkah menurut para fuqaha. 1. Menurut ulama Hanafiyah, syirkah adalah akad dua orang yang berserikat pada pokok harta atau modal dan keuntungan. Yang kedua, menurut ulama Malikiyah, syirkah adalah izin untuk bertindak secara hukum bagi dua orang yang bekerja sama terhadap harta mereka. Yang ketiga, menurut Hasbi As-Siddiq, syirkah adalah akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk saling tolong-menolong dalam bekerja pada suatu usaha untuk membagi keuntungannya. Yang keempat, menurut ulama Syafi'iyah, syirkah adalah hak atas usaha suatu barang bagi dua orang atau lebih secara bersama-sama. Yang kelima, menurut ulama Hambali, syirkah adalah berlakunya hak atas sesuatu bagi dua belah pihak atau lebih dengan tujuan persekutuan. Dari definisi-definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa syirkah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam berusaha yang keuntungan dan kerugian ditanggung bersama. Kerjasama dalam Islam merupakan sesuatu bentuk sikap saling tolong-menolong terhadap sesama yang disuruh dalam agama Islam selama kerjasama itu tidak dalam bentuk dosa dan permusuhan. Kerjasama yang dimaksud di sini adalah kerjasama dalam bentuk bagi hasil, yaitu kerjasama dalam berusaha untuk mendapatkan keuntungan. Oleh karena itu, kerjasama ini terlebih dahulu harus terjadi dalam suatu akad atau perjanjian, baik secara formal, yaitu dengan ijab dan qabul, maupun dengan cara lain yang menunjukkan bahwa kedua belah pihak melakukan kerjasama tersebut secara rela sama rela. Untuk sahnya kerjasama, kedua belah pihak harus memenuhi syarat untuk melakukan akad atau perjanjian. Kerjasama yaitu dewasa dalam arti mempunyai kemampuan untuk bertindak dan sehat akalnya, serta atas dasar kehendak sendiri tanpa paksaan dari pihak manapun. Dasar hukum syirkah Islam dilakukan berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan ijma ulama. Berikut ini adalah ayat dan hadis dijadikan sebagai dasar hukum melaksanakan syirkah. Dari Al-Quran dijelaskan dalam Quran Surat Sad ayat 24, yang artinya sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada orang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, dan hanya sedikitlah mereka yang begitu. Dan Daud menduga kami mengujinya, maka dia memohon ampunan kepada Tuhannya lalu sungkur sujud dan bertaubat. Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa di antara orang-orang yang bersyirkah atau bersekutu banyak yang bertindak zalim kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Tetapi yang demikian sangat sedikit jumlahnya. Oleh karena itu, kehati-hatian dan kewaspadaan tetap diperlukan sebelum melakukan syirkah, sekalipun itu dengan orang yang berlabel Islam. Selanjutnya hadis. Dari hadis
Abu Hurairah ia menghubungkan hadis tersebut kepada Nabi. Ia berkata, sesungguhnya Allah berfirman, Allah adalah pihak ketiga dari dua orang berserikat selama salah satu seorang di antaranya tidak mengkhianati yang lain. Apabila salah satu mengkhianati yang lainnya, maka aku keluar dari dua orang itu. Hadis riwayat Abu Daud. Maksud dari hadis di atas adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menjaga dan menolong dua orang yang bersekutu dan menurunkan berkah pada pandangan mereka. Apabila salah seorang yang bersekutu itu ada yang mengkhianati temannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan pertolongan dari keberkahan tersebut. Selanjutnya, ijma. Ijma ulama mengatakan bahwa mayoritas ulama sepakat tentang keberadaan syirkah ini. Meskipun dalam wilayah yang lebih rinci, mereka berbeda pendapat tentang keabsahan boleh hukum syirkah tertentu. Misalnya, sebagian ulama hanya membolehkan jenis syirkah tertentu dan tidak membolehkan jenis syirkah yang lain. Akan tetapi, berdasarkan hukum yang diuraikan di atas, secara tegas dapat dikatakan bahwa syirkah dalam usaha diperbolehkan dalam Islam karena dasar hukumnya telah jelas dan tegas. Rukun syirkah. Rukun syirkah merupakan sesuatu yang harus ada ketika syirkah itu berlangsung. Adapun rukun syirkah sebagai berikut. Yang pertama, sidqat, yaitu ungkapan yang keluar dari masing-masing dua pihak yang bertransaksi yang menunjukkan kehendakannya untuk melaksanakannya. Sidqat terdiri dari ijab, yaitu ungkapan penawaran melakukan perserikatan, dan qabul, yaitu ungkapan penerimaan perserikatan yang sah dengan semua hal yang menunjukkan maksud syirkah, baik berupa perbuatan maupun ucapan. Istilah ijab dan qabul sering disebut dengan serah terima. Contoh lafal ijab qabul, seseorang berkata kepada partnernya, aku bersyirkah untuk urusan ini. Kemudian partnernya menjawab, telah aku terima. Syarat yang berkaitan dengan sidqat akad yaitu proses syirkah yang harus diketahui oleh pihak-pihak yang berakad, baik ucapan akad tersebut disampaikan dengan ucapan atau tulisan. Yang kedua, dua pihak yang berakad atau akid dain. Syirkah tidak sah kecuali dengan adanya kedua belah pihak ini. Disyaratkan bagi keduanya adanya kelayakan melakukan transaksi atau ahliyah al-akad, yaitu balik, berakal, pandai, dan tidak cekal untuk membelanjakan harta. Yang ketiga yaitu objek syirkah atau ma'ud alaih, yaitu modal pokok yang biasanya berupa harta maupun pekerjaan. Modal pokok syirkah harus ada dan diserahkan secara tunai, bukan dalam bentuk utang atau benda yang tidak diketahui karena tidak dapat dijalankan sebagaimana yang menjadi tujuan syirkah, yaitu mendapatkan keuntungan. Keuntungan dibagi antara anggota syarikat sesuai dengan kesepakatan. Adapun syarat yang berkaitan dengan modal, yaitu 1. Modal yang dibayarkan oleh pihak yang berakad harus sama jenis dan nilainya. Misalnya jika mereka berdua menentukan modalnya dari emas, maka nilai emas tersebut harus sama. 2. Modal ditasrufkan untuk keperluan yang sama, demikian juga jumlahnya harus sama. Yang ketiga, modal harus bersifat tunai atau kontan, tidak boleh dihutang. Syarat-syarat syirkah. Syarat syirkah merupakan sesuatu hal penting yang harus ada sebelum dilaksanakannya syirkah. Apabila syarat tidak terwujud, maka transaksi syirkah batal. Adapun yang menjadi syarat syirkah antara lain 1. Dua pihak yang melakukan transaksi harus mempunyai kecakapan atau keahlian untuk mewakilkan atau menerima perwakilan. Demikian ini dapat terwujud apabila seseorang berstatus merdeka, balik, dan pandai. Hal ini karena masing-masing dari dua pihak itu posisinya sebagai mitra jika ditinjau dari segi adilnya, sehingga ia menjadi wakil mitranya dalam membelanjakan harta. Yang kedua, modal syirkah diketahui. Yang ketiga, modal syirkah ada pada saat transaksi. Yang keempat, besar keuntungan diketahui dengan penjumlahan yang berlaku seperti setengah, seperempat,
dan lain sebagainya. Adapun hal-hal yang membatalkan syirkah. Berakhirnya syirkah akan berakhir atau batal apabila terjadi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, salah satu pihak membatalkannya, meskipun tanpa persetujuan pihak lainnya, karena syirkah adalah akad yang terjadi atas rela sama rela dari kedua belah pihak, yang tidak ada keharusan untuk dilaksanakan apabila salah satu pihak tidak menginginkannya lagi. Maka ini menunjukkan pencabutan kerelaan syirkah oleh salah satu pihak. Yang kedua, salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk bertasyaruf atau keahlian dalam mengelola harta, baik karena gila atau sebab yang lainnya. Yang ketiga, salah satu pihak meninggal dunia, tetapi jika yang bersyirkah lebih dari 2 orang, maka batal hanya yang meninggal dunia saja. Syirkah berjalan terus bagi anggota-anggota yang masih hidup apabila ahli waris yang meninggal menghendaki turut serta dalam syirkah tersebut, maka dilakukan perjanjian baru bagi ahli waris yang bersangkutan. Yang keempat, salah satu pihak berada di bawah pengampunan, baik karena boros yang terjadi pada waktu perjanjian syirkah tengah berjalan maupun sebab yang lainnya. Yang kelima, modal para anggota syirkah lenyap sebelum dibelanjakan atas nama syirkah. Apabila modal tersebut lenyap sebelum pencampuran harta yang tidak bisa dipisahkan lagi, maka yang menanggung resiko adalah pemiliknya sendiri. Tapi apabila modal lenyap setelah terjadi pencampuran harta, maka hal ini menjadi resiko bersama. Macam-macam syirkah. Syirkah dibagi menjadi 2 jenis, yaitu syirkah amlak atau sukarela dan syirkah uqud. Syirkah amlak. Syirkah amlak adalah kerjasama antara 2 orang atau lebih yang memiliki benda tanpa melalui akad syirkah. Syirkah amlak tersebut dibagi lagi menjadi 2, yaitu syirkah ikhtiariyah adalah syirkah yang timbul dari perbuatan 2 orang yang berakad. Misalnya, 2 orang yang dibelikan sesuatu atau dihibahkan suatu benda dan mereka menerimanya, maka jadilah keduanya berserikat memiliki benda tersebut. Yang kedua, syirkah jabariyah atau paksaan, yaitu syirkah yang timbul dari 2 orang atau lebih tanpa perbuatan keduanya. Misalnya, 2 orang atau lebih menerima harta warisan, maka para ahli waris berserikat memiliki harta warisan secara otomatis tanpa usaha atau akad. Yang selanjutnya, syirkah uqud. Syirkah uqud adalah ungkapan terhadap akad yang terjadi antara 2 orang atau lebih untuk berserikat tanpa harta dan keuntungan. Syirkah uqud pun dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama, syirkah inan. Syirkah inan adalah kerjasama antara 2 orang atau lebih yang sepakat untuk menjalankan bisnis melalui modal mereka miliki dengan keuntungan bagi hasil yang disepakati di awal. Apabila bisnis ini mendapat keuntungan, mereka berbagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati. Akan tetapi, apabila bisnis tersebut mengalami kerugian, tiap-tiap pihak menanggung kerugian bukan berdasarkan nisbah, tetapi berdasarkan porsi kepemilikan modalnya. Yang selanjutnya yaitu syirkah mufawadlah, adalah kerjasama antara 2 orang atau lebih yang sepakat untuk melakukan bisnis atau usaha dengan persyaratan. Yang pertama, persyaratannya 1, modal harus sama. Apabila di antara anggota perserikatan ada yang modalnya lebih besar, maka syirkah itu tidak sah. Yang kedua, mempunyai kesamaan wewenang dalam bertindak yang ada kaitannya dengan hukum. Dengan demikian, seseorang yang belum dewasa atau balik tidak sah dalam anggota perserikatan. Yang ketiga, mempunyai kesamaan dalam hal agama. Dengan demikian, tidak sah berserikat antara orang muslim dengan non-muslim. Yang keempat, masing-masing anggota mempunyai hak untuk bertindak atas nama syirkah. Syirkah yang selanjutnya adalah syirkah abdan. Syirkah abdan adalah kerjasama 2 orang atau lebih yang sepakat untuk melakukan bisnis atau usaha melalui tenaga yang mereka miliki dengan nisbah bagi hasil yang disepakati di awal.
Keuntungan dibagi berdasarkan nisbah dan kerugian ditanggung bersama-sama secara merata. Misalnya, 2 orang akuntan membuka kantor akuntan publik dan secara bersama mereka meminjam uang dari bank. Yang selanjutnya, syirkah wujuh. Syirkah wujuh adalah kerjasama antara 2 orang atau lebih tanpa modal. Maksudnya, 2 orang atau lebih bekerja sama untuk membeli sesuatu tanpa modal hanya berdasarkan kepada kepercayaan atas dasar keuntungan yang diperoleh dibagi antara sesama mereka. Bentuk perserikatan ini banyak dilakukan oleh para pedagang dengan cara membeli barang dari grosir atau supplier secara konsinyasi dagang. Kerjasama dagang ini hanya berdasarkan pada rasa kepercayaan, yaitu apabila barang terjual, 2 orang yang berserikat tersebut akan membayar harga barang kepada pemilik barang atas dasar keuntungan yang diperoleh dibagi dengan anggota perserikatan tersebut. Yang selanjutnya adalah syirkah mudharabah. Syirkah mudharabah adalah kerjasama antara pemilik modal dan seorang pekerja untuk mengelola uang dari pemilik modal dalam suatu usaha tertentu. Dalam syirkah ini, salah satu pihak menjadi pemodal dan lain menjadi operator atau pekerja. Keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama. Kerugian berupa uang ditanggung pemodal dan kerugian berupa tenaga ditanggung operator atau pekerja. Sekian penyampaian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.